Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam para pembelajar yang saya banggakan, para mahasiswa yang berstudi kelayakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan lanjutkan pada part yang kedua dari sesi ke-9 tentang aspek teknis dan teknologis. Ini adalah contoh pertemuan yang ke-9. Sebelumnya sudah kita jelaskan mengenai contoh dari studi kelayakan yang untuk aspek teknis yang pernah dibuat dan disusun oleh kakak kelas Anda. Dan kita jadikan sebagai contoh karena cukup baik kita menggambarkan mengenai struktur penulisannya. Baik, kita lanjutkan ke analisis lokasi. Sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang analisis produk ya. Kita sudah memilih dan bisa memilih bagaimana proses pemilihan itu dilakukan untuk menjadi produk unggulan dari bisnis yang kita mau jalankan. Nah, sekarang adalah analisis lokasi. Analisis lokasi ini merupakan analisis yang menurut saya sangat krusial karena dia membutuhkan investasi yang besar. Bagaimana kita akan membeli tanah dan mendirikan bangunan yang mungkin dari struktur keuangan hampir 40% lebih itu ada di situ. Kalau kita salah menempatkan, salah mengambil posisi, dan salah menentukan strategi, maka berisiko jangka panjang. Baik, saudara sekalian, analisis lokasi ini kita bisa pertimbangkan dengan menggunakan beberapa teknik ya. Antara lain metode yang bisa kita gunakan adalah metode Delphi. Metode ini dibutuhkan dan bisa dijalankan apabila didukung dengan beberapa orang yang memahami betul atau kita sebut dengan expert di bidangnya. Ada beberapa pertimbangan, misalnya untuk menentukan lokasi itu ada faktor ketersediaan tenaga kerja dan attitudes ya dari lingkungan. Kemudian struktur pajak, sikap pemerintah, ketersediaan air dan pembuangan. Kemudian ada pendapatan atau capital dari masyarakat sekitar. Nah, kita bisa menentukan beberapa calon lokasi yang nanti kita akan jadikan sebagai pilihan dalam membangun bisnis ini. Ini sebagai contoh ada Sukabumi dan Bogor. Di situ pembobotan sudah dilakukan oleh analis, ya tentunya sesuai dengan prioritinya. Yang lebih besar nilainya contoh misalnya antara ketersediaan tenaga kerja dan attitude masyarakatnya itu lebih tinggi misalnya dibandingkan dengan sikap pemerintah sendiri misalnya. Nah, dari perhitungan scoring kita lihat berapa angka tertinggi antara Sukabumi dan Bogor. Skor tertimbangnya Sukabumi 70,35 sedangkan Bogor 67,70. Artinya apa? Artinya bahwa Sukabumi lebih mendapat referensi dan preferensi untuk kita jadikan sebagai destinasi dan lokasi dari bisnis yang mau kita bangun. Oke, selanjutnya kemudian bicara tentang layout area penginapan. Kita akan bikin beberapa layout karena ada 3, kalau tidak salah ya, di awal kita dijelaskan oleh analis ini ada penginapan, kemudian ada resto, ya kemudian ada bungalow atau kamar penyewaan. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana layout untuk penginapan ini didesain ya. Jadi ada lahan sekitar kurang lebih ya 2 sampai 3 hektar gitu yang bisa dikuasai karena masih free dan mendapatkan izin dari pemerintah setempat untuk dijadikan sebagai destinasi, bisa disewa atau dibeli. Di situ dari luas area itu akan dibangun seperti setting yang kita lihat di sini bahwa di tengah-tengah itu ada taman yang mau dibangun, kemudian di sekelilingnya adalah bungalow-bungalow atau tempat penginapan, dan kemudian ada resto yang ada di tengah-tengah di antara putaran landscape yang ada itu. Kemudian di sebelahnya ada tempat parkir ya, dan di situ ada pintu masuk di Sahatia Resorts. Nah, lokasi dan titik ini tentunya berada tidak jauh dari destinasi wisata utama yang dekat dengan curug, dekat dengan pantai. Ya, jadi di daerah Ujung Genteng itu antara curug atau air terjun dengan pantai itu sangat dekat sekali, sehingga sangat eksotik. Dan tentunya karena gunung dan laut itu jadi satu, menjadi sesuatu yang sangat menarik. Kemudian yang kedua, kita lihat layout bungalow-nya. Ada tipe A, tipe B, tipe C. Yang ini tentunya memiliki harga dan ruangan kapasitas yang berbeda satu dengan yang lain, dan ini akan menentukan dengan harga nanti yang akan mau dijual.
Kemudian layout restoran, kita lihat di situ bagaimana analis mendesain. Di situ ada bartender di tengah-tengah, kemudian ada kasir, kemudian ada kitchen, kemudian ada sarana buang ya air kecil dan seterusnya. Kemudian di tengah-tengah itu ada area untuk tempat sajian. Disebut di situ ada 40 kursi yang tersedia dan 10 meja makan. Ada 5 kursi berdiri atau bar yang bisa digunakan untuk bersantai. Nah, tugas kita selanjutnya adalah menghitung kapasitas dari restoran, kemudian kapasitas dari bungalow, kapasitas nanti dari kita penginapan. Di situ analisis yang pertama adalah terkait dengan kapasitas restoran. Kita lihat di situ berapa jumlah tempat duduknya, ada 40, jam bukanya antara 6 sampai 21. Kalau kita lihat di situ, kecuali di weekend, jam 6 sampai 24 misalnya. Kemudian waktu padat pengunjung di hari apa sudah ditentukan, waktu lama makan berapa jam, itu sangat penting untuk mendapatkan data yang bisa diolah, kemudian rata-rata banyaknya kamar berapa, begitu ya. Nah, dari situ kita bisa lihat, pertama dari kapasitas efektif 6 jam ya, kali 40 kursi yang tersedia, maka maksimum kapasitinya adalah 250 pengunjung. Tingkat efisiensinya di weekday sekitar 6,7, weekend 20,8, sehingga capacity rate-nya adalah 72%. Jadi sekitar 70% dari fasilitas yang tersedia itu akan dipergunakan. Itu nanti untuk menghitung analisis keuangan, saudara sekalian. Jadi sangat berkaitan antara kapasitas nanti dengan harga, dan di situ akan kita lanjutkan dengan analisis keuangan. Oke, next kita akan bicara di teknologi. Teknologi ini yang dirancang oleh analis dengan menggunakan dua sumber energi, yaitu tenaga matahari atau tenaga surya dan angin atau hybrid. Kenapa menggunakan teknologi ini sebagai alternatif? Karena tentunya di sana belum tersedia aliran listrik sampai ke lokasi destinasi, sehingga dibutuhkan sumber energi buatan yang akrab dengan lingkungan, ya. Di situ pastinya anginnya tersedia cukup besar, dan kemudian energi matahari juga tersedia hampir setiap hari, kecuali di hari-hari musim penghujan. Itu bisa digantikan dengan tenaga angin. Nah, disinilah kecerdasan dari analis untuk memberikan solusi bagaimana agar tetap terlayani energi di sana, tapi tidak membutuhkan biaya yang sangat besar untuk mendapatkan aliran dari PLN. Oke. Sebagai seorang analis, dia harus memahami proses bisnis dan proses teknis. Nah, ini bicara tentang proses teknisnya. Dia harus bisa menjelaskan bagaimana tenaga matahari bisa menghidupi dan memberikan aliran energi kepada fasilitas yang nanti tersedia di sana. Oke, saya nggak perlu menjelaskan itu, jadi terlihat di sini dari gambar dan skema sudah bisa kita lihat ya, dan kalian ingin pelajari lebih lanjut bisa lihat hasil laporan mereka ini. Nah, begitu juga sampah menjadi salah satu alternatif, karena Jabodetabek sulit untuk membuang sampah, dan dia sudah memiliki teknologi dan pengetahuan tentang pengolahan sampah yang bisa menjadi sumber energi. Ini juga menjadi salah satu alternatif yang diharapkan bahwa sampah-sampah nanti yang ada di sekitar destinasi itu akan diolah kembali menjadi sumber energi. Bagaimana prosesnya? Silahkan kalau saudara ingin tahu lebih lanjut bisa dipelajari lebih lanjut ya. Dan kemudian berikutnya adalah terkait dengan SOP, karena ini sangat penting bagaimana menggambarkan proses bisnisnya itu berjalan. Dari mulai pemesanan kamar yang dilakukan langsung ya, face to face, di mana kita bisa langsung ke tempat tujuan dan kemudian kita langsung pesan kamar atau pesan masuk ke restonya, atau kita masuk ke bungalownya ya, atau masuk ke destinasi wisatanya. Nah, di sini kita bisa langsung berhubungan dengan resepsionis, dan kemudian kita akan diberikan tiket masuk ya, dan kita bisa menikmati fasilitas yang ada di sana. Ini yang face to face ya, kita langsung datang on the spot. Kemudian ada yang ditawarkan oleh analis ini dengan menggunakan telepon. Jadi kita bisa pesan untuk fasilitas yang akan kita nikmati di sana melalui telepon. Tetap ya dihubungin lewat telepon, kemudian diberikan tiket masuk, kode, dan kemudian bisa di print out, dan lalu ketika kita datang di sana diberikan tiket masuknya, dan kemudian baru kita bisa menikmati fasilitas.